Gimana diulang? Sorry diulang. Saya barusan pakai headset. Gimana Bang? Jadi Yesus tidak menikah, terus dibilang untuk apa guna alat vital tadi, kan gitu pertanyaannya kan? Itu fair untuk diajukan. Iya, jadi ada. Jadi kalau ini kan alat vital ini kan kalau kita mensalahgunakan bisa menjadi dosa, bisa menjadi ikut perintah Tuhan, yang dimana tadi dikatakan bahwa beranak cucu dan bertambah banyaklah, ya kan? Itu adalah perintah Tuhan. Atau gini aja Bang, kita tidak tertarik diskusi itu, kita tertarik diskusi yang lebih fundamental, gimana? Iya, silakan Mas, silakan. Ya, ketuhanan aja, ketuhanan atau apa sebut saja validitas atau reliabilitas Bible, kitab suci, begitupun dengan Quran. Anda boleh bertanya terkait ketuhanan Islam dan Kristen. Gimana? Sambil nunggu guru-guru saya di sini. Silakan Mas Chan. Baik, Anda Kristen ini ya? Kristen. Baik, bagi Kristen Tuhan Anda ini siapa? Tuhan Yesus. Oke, kalau Yesus punya Tuhan tidak? Dia itu sendiri, dia kan bagian dari firman, dia kan bagian dari Bapa. Ya, pertanyaannya Yesus itu punya Tuhan tidak? Yesus punya Tuhan? Tidak punya Tuhan dia. Punya Allah tidak dia? Tidak. Tapi Yesus mengatakan dia punya Allah. Iya, dia itu sendiri dia. Enggak, dia dibilang dia punya Allah, punya Tuhan. Anda bilang dia tidak punya Allah, tidak punya Tuhan. Nah, siapa yang benar, Yesus atau Anda? Ya, yang memahami ini kan dua natur Yesus ini. Enggak, saya nanya itu. Ya, pertanyaannya apakah Yesus punya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Yang Kang Chan. Jangan dulu pergi baru diskusi kita. Gak apa-apa. Dua lawan satu gak apa-apa. Nah, ini kan kita lagi diskusi aja, gak apa-apa. Saling saut-sautan, gak apa-apa. Saudara, Tuhan Anda punya Tuhan. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Satu Tuhan, Sang Pencipta. Kalau Bapaknya Yesus di sorga, Tuhan bukan? Bukan. Iya, itu kan bagian dari Yesus itu, bagian dari Bapa. Iya. Bapak di sorga itu Tuhan atau bukan? Kalau mengarah ke sana, pasti kita mengenai Yesus berdoa di Gunung Getsemani karena dia berdoa. Udah itu aja. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Bapak di sorga itu Tuhan atau bukan? Gini Kang Chan. Susah sekali. Silakan, Pak Pendeta Hakim Dom. Ya, silakan, Pendeta Hakim Dom. Susah sekali. Apa permasalahannya Kang Chan? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Bapak di sorga Tuhan bukan? Bapak di surga Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau bacakan barusan, yang kau sebutkan barusan? Oke, satu Tuhan. Yesus, sebentar. Yesus Tuhan, sebentar. Yesus Tuhan. Jadi begini Kak Abang. Manusia itu gini. Jadi gini, simpelnya gini. Sederhananya gini. Jadi manusia itu bisa punya banyak Tuhan. Tetapi hanya ada satu Tuhan penguasa. Hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta. Bagus. Oke. Bagus. Ya. Oke, bagus. Saya sepakat. Di antara Yesus dan Bapa, yang mana yang satu Tuhan itu? Oke, baik. Saya jelaskan ya Abang ya. Yang mana? Pilih. Ya. Yang mana? Bapa itu Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ yang kau sebutkan? Ya. Jadi tiga pribadi ini bersatu hakikat. Pak Kingdom. Jadi memang. Jadi gini. Pak Kingdom, Anda dengar pertanyaan saya tidak? Ya. Bapak Tuhan, gini, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya, Abang. Untuk memahami ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam Kristen dan orang-orang Islam yang awam tuh saat. Jadi konsep ketuhanan dengarkan dulu bro. Konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristen itu pasti sudah berbeda. Alhamdulillah. Terima kasih, beda betul. Ya, betul. Jadi kenapa kami mengenal Allah Tritunggal? Artinya nggak tiga nanya itu. dalam satu. Saya nggak nanya itu.
Ya sebentar saya jelaskan dulu. Enggak, Anda menjelaskan jadi saya tadi baik tanyakan. apa? Izin dulu. Iya, Ya. pakai alat Tritunggal. Baik, Bapak. Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal. Benar. Jadi jangan baik pakai. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ini Tuhan. 3 pribadi yang satu hakikat Tuhan. Ada berapa Karena Tuhan apa? Anda ada berapa pribadi? Sebentar, Pak Masing-masing Kingdom. itu punya Pak Kingdom, fungsi. diskusi. Saudara, Pak Kingdom, diskusi. Kita diskusi. Oke, Oke, sekarang yes. saya tanya. Tuhan Anda ada berapa pribadi? Tuhan Anda berapa pribadi? Barusan Anda katakan kan? Nah. Bapa Tuhan, Roh Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Di dalam Ya. Kristen 3 Jadi pribadi. ada Nah, 3 Tuhan pribadi. Anda 3 pribadi. Baik, udah sampai situ. Ya. Oke. Tuhannya Yesus Jadi ada berapa pribadi? Tapi hakikatnya satu. Pak Kingdom, fokus. Lihat saya. Tuhannya Iya. Yesus ada berapa pribadi? I'm looking Ada at berapa you. pribadi? Gimana? Iya, bagus. Tuhannya Anda Kristen 3 pribadi. Tuhannya Yesus ada berapa pribadi? Yesus nggak punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Dia katakan itu. Oh ya, oke. Jadi kalau Anda mau masuk ke ayat, nanti bahwa dulu. Yesus Bentar. ateis. Bentar. Anda kan mau masuk ke ayat yang Yesus katakan Allahmu dan Allahku, ya kan? Betul. Nah, Betul nggak? Oke, saya Anda jelaskan. percaya nggak Yesus punya Tuhan? Iya. Sebentar, Percaya nggak? saya jelaskan. Bukan Saya jelaskan. Anda dulu. percaya nggak Yesus punya Tuhan? Gini. Anda percaya nggak? Kalian ini, sebentar. Kalian ini kan tidak memahami ayat yang kalian selalu kutip. Pertama. Baik. Anda paham? Ya, sebentar. Kingdom, santai dulu. Jangan kemana-mana. Bro, Satu-satu dong, santai aja, Kingdom. santai aja. Yes, baik. Gini, Anda baik paham. kami. Anda paham. Sekarang saya tanya kepada Anda yang paham. Santai, Kingdom. Dengar. Fokus. Ketika Iya. Yesus mengatakan, Sebelum Anda aku bertanya pergi lagi, kepada- bro, sebentar. Sebelum Anda bertanya lagi, saya 1 menit aja. Karena Pak antara Kingdom, emosi dengarkan dulu pertanyaannya. Silakan. Iya, pertanyaan. Nih, santai dulu Pak Kingdom. Ketika Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus katakan Bapakku. Yesus punya Bapak tidak? Ya. Oke, sudah. Saya sudah siap jawab. Iya, jawab. Jawab. Oke, baik. Oke, jadi selagi saya jawab, jangan Anda potong-potong ya. Ya, silakan. Oke, baik. Supaya teman-teman Islam ini semua memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Pertama, Anda harus mengetahui konteks mana ketika Yesus sedang berbicara. Kepada siapa Yesus sedang berbicara. Jelaskan sekarang itu. Jelaskan. Ketika Yesus katakan, aku pergi kepada Bapamu dan Bapakku, ke Tuhanmu dan Tuhanku. Itu Yesus sedang berbicara kepada khayalak umum ya, kepada bagus. banyak orang. Ya. Makanya Yesus di sini dikatakan bahwa Allahmu, Allahku, Allah Oke. Tuhanku dan Tuhanmu. Punya Itu bapak nggak konteksnya dia? Yesus sedang berbicara kepada orang lain. Bagus. Pertanyaannya, punya Bapak tidak? Yesus. Punya Allah tidak? Punya. Yesus punya Dalam Tuhan. konteks. Ya, dalam Punya konteks Tuhan. apa dulu? Iya, dalam konteks apa? Dalam konteks yang Anda ajarkan barusan. Oke. Yesus punya Baik. Tuhan. Jadi dalam Sebentar, konteks Yesus yang punya saya Tuhan. barusan katakan, sebentar bro. Dalam konteks yang barusan saya katakan, ketika Yesus berkata Tuhanmu dan Tuhanku, itu ketika dia berbicara dengan orang-orang, ya, Oke, khayal percaya. umum. Oke. Anda percaya Yesus punya Tuhan? Sebagai manusianya dia punya Tuhan. Bagus. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Tuhan punya Tuhan. Bisa nggak? Kalau dia sudah Tuhan, dia sudah Tuhan. Kalau dia Kingdom, sudah bisa Tuhan, dia tidak tak Tuhan punya lagi. Tuhan? Kalau dia sudah punya predikat Tuhan, dia tidak punya Tuhan lagi. Karena memang dia Tuhan. Lalu Bagus. ada Tuhan Ketik- yang bagus. lebih besar dari dia, Bagus. dia lagi. Oke. Bagus. Kingdom, pertanyaannya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yesus punya Oke. Tuhan. Mungkinkah Yesus, jadi Yesus Tuhan? manusianya, oke. Yesus manusianya dia punya Tuhan. Tapi Tuhanmu Yesus tadi bilang. Oh iya. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia yang bergelar Tuhan. Ya, Ini yang jadi perlu dipahami oleh oke, jadi teman-teman Tuhan Islam. Anda, ya baik, Tuhan Anda manusia. Dia datang sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Bagus. Yesus yang manusia Tuhan Anda. Yesus yang manusia ini, dia adalah Tuhan Anda. Ya dia Tuhan, makanya kami tuhankan dia. Ya Dia bagus. Tuhan Dia yang Tuhan, Anda menuhan. manusia. Ya bagus. Anda menuhankan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, bukan kita tuhankan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, beda. Nah, jadi memang
saya bisa maklumi. Kami Magen, mau Kristen. ngomong apa kok Magen? Kami Kristen bisa memaklumi. Ya, boleh konsep saya kita Islam, timpalin kan dikit bisa ya maklumi Pak itu. Kingdom. Karena kalian ini kan belum sampai ke sana. Makanya kalian itu Ajak, makanya begini. Magen, ajak teman-temanmu ke sini Magen. Kalian Ya, ini gini ya. Jadi gini, kalian ini kan masih mabok dengan agama. Ya, Orang kan, lain jadi gini kita kan, lihat. Kang. Kita lihat orang yang selalu Kalian bersama-sama mabok dengan agama. santai Makanya dulu, konsep Pak berpikir Kingdom, kalian santai. hanya di situ Pak saja. Kingdom, jangan jadi Ya. agresif dari tadi pagi-pagi Kristen agresif semua. Santai dulu Pak Kingdom. Lihat, kita No, kita tanya saya pada santai. Magen. Magen, Saya santai, Magen gini. tetapi saya mau kasih pemahaman Kita buat cek kalian. sebentar. Baik, sebentar. Anda boleh bertanya nanti silakan. Ada Ustaz Tata, ada Bang Handi, ada Ustaz santai. Saya ini aman kalau ada mereka. Aman santai. Santai Magen. Oh iya, aman Anda ada setuju mereka nggak kalau karena kalian itu saling Pak Kingdom mendukung. santai dulu, Pak Kingdom. Iya. Santai dulu. Jadi begitu. Oke. Iya santai. Pak Magen, kata Pak Kingdom, Yesus punya Tuhan. Anda setuju nggak? Jadi begini, tadi kan Pak Jadi Kingdom udah, loh kok begini gimana sih? Jadi Gimana Pak Kingdom sih, kan Pak? tadi udah Pertanyaan menjelaskan. menjelaskan. Kingdom, Ya. dengar gini teman-teman. Baru kita baru keluarkan satu kata, kalian sudah counter Teman-teman, dengan gini. beberapa kalimat. Saya jelaskan itu, Ya harusnya nggak boleh kayak gitu. Pertanyaan, ya siap. Harusnya nggak boleh. Siap, kayak Anda gitu. boleh protes itu fair. Sebentar saya jelaskan. Ketika saya bertanya kenapa, Anda jelaskan jadi begini. Ini alasannya, sebabnya begini. Kenapa, mengapa? Ketika saya tanya Iya, kan memang harus penjelasan seperti itu, Santai dulu. Tetapi ketika saya tanya siapa, Anda tunjukkan subjeknya. Ketika saya tanya di mana, Anda tunjukkan lokasinya, letaknya. Ketika saya tanyakan kapan, Anda terangkan waktunya. Itu common, itu umum. Ya udah saya jawab. Sekarang ya. Pertanyaannya, saya jawab. apakah saya paham, Anda saya setuju paham. Yesus punya Tuhan? Saya paham. Silakan. Jadi Bapa di sorga itu disebut Tuhan. Firman-Nya yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14 disebut Tuhan juga. Roh Kudus juga disebut Tuhan ya. Jadi Tuhan ini sebenarnya gelar ya. Tuhan ini kan bahasa Indonesia Kang Chan. Ya 1.300 orang di sini harus memahami apa itu Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia teman-teman. Tapi saya nggak nanya itu. Bentar dulu loh, gimana sih kok mau dijelaskan? Iya, nggak nanya itu saya. Nggak ada yang nanya itu. Justru Anda nggak paham, gitu loh. Karena Anda kata paham. Tuhan Sekarang itu jawab gelar. pertanyaan saya kalau Anda paham. Ya, Apakah makanya Yesus saya punya jelaskan. Tuhan? Makanya saya jelaskan. Izinkan saya jelaskan, boleh? Boleh? Sesuai dengan pertanyaan dong. Saya Oke, tidak bertanya sebenarnya apa itu Gini, Tuhan. nggak bisa digiring. Saya nggak tidak bisa bertanya digiring definisi sesuai dengan Tuhan. keinginan Anda, Bang Chan. Magen, Gitu, Bang. Bang Lo Magen. harus sesuai dengan pertanyaan Bang lo. Magen, Gimana sebentar. kok ini diskusi. Kan tadi Anda Oke, bilang Bang Magen, siapa sebelum- Tuhannya? sebelum Yesus Abang bisa lanjut, disebut Bang Magen, Tuhan. saya Iya. mau bilang sama Kang Chan Santai begini. satu-satu. Ada. Satu-satu. Bang Magen, sebentar. Pertanyaannya. Sebelum Abang jelaskan. Benar pertanyaannya Kang supaya Chan. kalian paham. Saya tidak bertanya apa itu Tuhan, definisi Tuhan. Yang saya tanya apakah Yesus punya Tuhan? Yesus Oke, nggak punya baik. Tuhan. Jadi Yesus begini. nggak punya Tuhan, tapi Sebentar, Yesus berbicara kepada pengikutnya bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Jadi gini. Buka Yohanes Tuhan. 20 nomor 17. Bentar dulu, sabar dong. Nah, silakan. Sabar dong, masa kayak gitu. Jadi segini, saya ini Bang Magen, sudah sebelum sering Abang lanjut, saya bilang Kang Chan begini dulu. Kang Chan dan teman-teman Islam di sini ada 1.300 orang. Al-Quran sendiri kan berkata, jikalau kalian tidak paham dengan kitab terdahulu, bertanyalah kepada para ahli kitabnya. Nah, kalian ini sekarang kan mempertanyakan Alkitab, keimanan Kristen. Berikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa yang kalian pertanyakan. Ya, harusnya ketika seperti kami itu ya, menjelaskan, bukan didikte tolong ya. kalian dengar ya. Oke, lanjut Bang. Apakah Ya. Yesus punya Tuhan? Yesus nggak punya Tuhan. Boleh saya Kenapa Yesus jelaskan? mengatakan dia punya Tuhan? Oh, kan itu kan tadi udah dijelaskan sama Kang Kingdom, Bang Kingdom tadi bahwa Belum itu belum ada penjelasan. Itu untuk orang banyak. Jadi gini, bentar dulu Kang Iya. Chan. Anda kayaknya mau lari nih, sebentar ya. Mau Tuhan lari itu nih. bahasa Indonesia bukan? Sebentar. Kata Tuhan, Tuhan itu bahasa Indonesia bukan? Halo. Ini 1.300 orang loh. Iya, silakan. TUHAN itu bahasa Indonesia bukan, saya tanya. Apa? TUHAN itu bahasa Indonesia apa bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Saya jawab Oke. tuh. Bahasa Indonesia. Bahasa Enggak, saya jawab. Jawanya apa? Apa urusannya dengan bahasa Jawa? Gusti ya. Bahasa Arabnya itu adalah Rob.
Oke? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Ilahun. Benar nggak? Ilahun. Mana. Oke, sekarang gini, saya mau puterin satu video. Ilahun. Sebentar, Bukan saya mau puterin, puterin satu ilahun. video ya. Hey, Magen, dari ahli Anak saya sudah jawab. mantiknya yang berdiskusi dengan Magen, TV. Diam dulu sebentar. Magen, Boleh nggak saya ilahun. puterin? Nggak boleh. Itu bukan data. Itu bukan data. Jangan putar. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu Sebentar, tahan. Percayalah bahwa Nabi Jadi Jangan ini gitu kalian. dong, Dik. Abang, Jadi ini namanya- jadi ini kualitas kalian gitu. Namanya diskusi itu harus didukung dengan data. Apa data? Data apa di situ? Wah, Data apa? kan Apa yang tadi ditunjukkan? sudah ditunjukkan. Apa? Data Sebentar. itu. Kau Kenapa dengar tadi kan? digini? Pak Kingdom, kau dengar tadi data apa yang diajukan oleh Magen? Wah, Dia hanya memutar Magen video yang gak itu- jelas. Iya, dengarkan Kingdom, dulu. dengar dulu Kingdom. Kalau diskusi itu Berarti seperti Anda saya, kabur sebentar. ini. Anda mau Seperti lari saya. sebenarnya dari kebenaran. Oke, menurut kebenaran Yesus, apakah Yesus itu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Yang benar Magen atau Kingdom? Oke, sekarang sudah dijelaskan Abang. Belum. Lihat, Anda belum menjelaskan konteksnya apa-apa. apa sedang Yesus berbicara. Jadi kita, gini Abang. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Islam. Yesus punya Tuhan atau tidak? Sebentar. Kingdom. Dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan saya bicara sebentar. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Islam. Semua ayat di dalam Alkitab itu digeneralisir, disamaratakan semua. Seharusnya itu dipahami konteksnya ketika Yesus berbicara dalam hal apa dan kondisi apa. Jadi kita bisa jelaskan. pahami. Ya jelaskan. Di dalam Yohanes 20 nomor 17, apakah Baik. Yesus mengaku dirinya punya Tuhan? Jadi begini bro, kalau kalian sudah minta pertanggungjawaban dari kami untuk kami menjelaskan, jangan dipotong-potong supaya Makin kalian susah sekali. Yohanes 20 nomor esensinya. 17, apakah Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Aduh, kok pertanyaan seperti ini? Ini memang Kenapa tidak dijawab? Sebenarnya bersekolah loh. Susah sekali. Gini, Magen, saya Iya, kasih susah simulasi. menjelaskan ke kalian karena Ustaz kalian Arif, pasti monitor orang yang sebentar. tidak berpendidikan. Sebentar, Ustaz Arif, monitor sebentar. Ustaz Kalau Arif. kalian orang yang berpendidikan. Sebentar, Kingdom. Saya kasih contoh. Saya Kalian kasih akan contoh orang yang masih berkeyakinan yang benar. kami Kingdom, santai. Untuk menjelaskan Ustaz Arif, Alkitab Kingdom. kami. Kalian Kingdom, kan santai. bertanya tentang Kingdom. Alkitab. Santai dulu, Ustaz Arif. Apakah Nabi Muhammad punya Tuhan? Fair dong kalau kita tuh berdiskusi. Punya. Kingdom, santai. Siapa Tuhannya? Allah. Allah. Kalau- Apakah Allah ya baik. Apakah Allah punya Tuhan? Tidak. Tidak. Baik, sekarang ke Kristen, ke Kingdom. Siapa Tuhan Anda, Pak Kingdom? Apakah Anda punya Tuhan, Pak Kingdom? Oke, saya tanya Anda dulu sebelum saya jawab. Gak pede dia punya Tuhan. Lihat. Apakah Muhammad itu Rob? Aduh, saya ulang, saya ambil alih dulu. Iya, Pertanyaan sederhana oleh Kang Chan. Apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Muhammad Punya. itu Rob? Dengarin dulu pertanyaannya. Jawab dulu saya. Kingdom. Dengarkan dulu ya. Muhammad Apakah itu Rob enggak menurut Islam? Aduh ya Allah, ini anak ini kita berbicara Tuhan ini loh. Muhammad itu Rob enggak? Jawab dulu saya. Ya Allah. Kok Pertanyaan sederhana ini tidak membahas Nabi. Bisa jawab. Muhammad Masih mau kau datang besok. Apalagi kalau sudah begitu bersih saya. Masih mau? Bagaimana itu kira-kira? Pertanyaan sederhana dari tadi gue apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Kalian Muslim itu nggak tahu. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Dengarkan saya menjawab. Menerangkan, diputar, tapi nggak menjawab. Bagaimana orang ngerti? Ini orang ini waktu sekolah, waktu dikasih pertanyaan terus ada jawaban multiple choice di bawah. Apa jawabannya? Dia tidak mengikuti ABCD itu, tapi dia menulis di bawahnya. Saya waktu ke pasar kebetulan nabrak ojek. Nah, saya disuruh ganti. Habis itu saya mau pergi mancing, diomelin sama bini. Terpaksa saya mampir rumah teman saya ngopi. Itu jawabannya dia tuh. Menghindari pertanyaan yang dikasih gitu. Kadang-kadang lo ya oten. Lama-lama ini. Pastinya kalau gitu Kang Chan itu ada kunci dongkrak di belakangnya dipakai dong.
Teman-teman Kristen, apa sih yang membuat kalian sulit untuk menjawab itu? Tadi di Muslim di sini alhamdulillah tidak ada kesulitan, itu simple. Sangat simpel, sangat fundamental. Kenapa kalian harus sangat kesulitan menjawab itu? Kenapa? Saya jawab Bang ya. Apa ada? Boleh saya jawab ya? Oh ya silakan. Ya, Pertanyaannya, Ya. apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Ya, saya mengamati terus ya bahwa yang Kristen itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. Saya ulang kembali. Menghargai diskusi. Ya, silakan Itu jawab. Anda bukan minta jawaban. Anda Ya, silakan sudah jawab. menjawab jawabannya. Oke. Jawab. Jadi, Oke, saya jelaskan sampai Jangan jelaskan, dijawab. Ya, Anda tidak akan paham tentang makna Trinitas atau Tritunggal. Kalau kita tidak paham, ngapain kau mau jelaskan? Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya Tuhan? A punya, B tidak. Silakan. 1, 2, 3, 4. Yesus itu Tuhan sendiri, Pak. Oke. Jawab, jangan takut. Baik. Ya, itu saya sendiri kalau Pak Daniel aja. Silakan kencang. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Enggak dulu Daniel Pak Daniel. Kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Yesus tidak punya Tuhan ya gitu ya, Daniel. Ayo jangan mute, jadi penyanyi ayo. Yesus dengar ya, kita silakan. ngambil dulu di kejadian di Perjanjian Lama, Kejadian, baru kita lari ke Yohanes 1 ayat 1. Jadi di Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi itu ya, serta isinya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah membahas Yesus, bro. Kembali ke Yesus. Yesus itu bertuhan atau tidak menurut Anda? Iya, dengar dulu. Jadi dia ini firman, ini Allah. Enggak ditanya firman. Yesus itu Allah bertuhan berfirman. atau tidak? Dengar dulu, Pak. Dengar dulu makanya. Dengar dulu. inilah. Makanya di Yohanes ya. Kita lagi Ditanya di harga Yohanes beras, saja. dia jelasin. Pada mulanya Ini. firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Enggak ditanya itu. Apa urusannya dengan pertanyaan saya? Apa urusannya dengan itu kan pertanyaan saya? itu kan berkaitan, Pak, karena Pak, Nggak ada Pak itu kan itu Tuhan, ya memang Tuhan. Di Yohanes dan itu kejadian, di kitab Kejadian Apa dan di kaitannya? kitab Yohanes itu memang itu ada kaitan, Pak. Apa kaitannya Ya, apa? memang itu Dengan dia pertanyaan Yesus saya itu Tuhan. Memang kami percaya dan kami yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah yang berfirman. Firman baik. itu yang menjadi manusia. Baik. Gitu, Baik, Pak. Anda meyakini Yesus baik. Kalau Bapak Anda meyakini Yesus itu Tuhan. kami yang punya. Kencang, kasih dia waktu dia berdoa. Jawab. Bapak, kalau dipaksain kami bisa. Punya rumah. Terus Pak, dengar dulu, Ya. jangan ketawa, jangan ketawa Iya, dulu, silakan, Pak. silakan. Iya, silakan. Contoh, Nggak saya kasih menggelikan contoh karena ya. tidak menyentuh pertanyaan saya gitu. Bapak kan tidak pernah apa? Lah, Tidak mendalami. persoalannya Pak Daniel, Anda nggak ditanya, Anda menjelaskan. Ya, ini kan saya pakai kita, Pak. Saya pakai kita. Tapi itu bukan pertanyaan yang Dari Anda jawab. saya ngambilnya di Kejadian 1. Tapi itu bukan pertanyaannya. Sampai iya memang ini berkaitan di Coba kita dengarkan. Pak Daniel, 30 detik. Pak Daniel, 30 detik cukup nggak? 30 detik ya. Ya makanya Coba, jangan silakan, Pak Daniel. berkatakan terus kalau Iya, bicara itu kan Bapak kan Siap, contohnya oke. itu Bapak kan Oke, belajar iya. ke Kristen gitu kan. Ya, karena Iya, kalian tepatnya itu saya kan mengajari Yesus Kristen itu sekarang. nggak yakin kalian Yesus itu adalah Tuhan. Emang Pak kami Daniel, itu 30 detik ya, silakan. Ya, 30 detik silakan Iya. Pak Daniel. Ambil waktunya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sama juga tadi ini Allah berfirman, kan Allah yang berfirman sebelum Yesus. Jadi yang turun ke dunia ini adalah yang menjadi manusia di dunia ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka itu Yesus itu. Makanya Yesus itu kami percaya Yesus adalah
Allah sendiri, Tuhan sendiri gitu Pak. Itu aja sih, gitu aja Pak. Saya sampainya sih gitu siap. aja. Siap. Yesus itu Tuhan itu sendiri, begitu ya? Iya, Allah sendiri. Oke, bisa gitu. nggak? Baik, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya itu tidak bisa Pak. Itu memang dia, Yesus itu adalah Allah sendiri Pak. Bagus. Tidak bisa Tahu nggak dipisah. kalau baik. Menurut Bible, tahu nggak? Menurut Bible Anda, kalau Yesus menyatakan dia punya Tuhan, Di mana? ada Bible depan Pak Daniel. Saya punya, tapi kan Bapak kan kalau Bapak dapat itu Yesus punya Tuhan, coba baca Yohanes sendiri. 20 nomor 17. Terus baca dong. Baik, kata Yesus saat berkata dengan Maria Magdalena. Salah tuh teman-teman Kristen tadi. Aku Yesus pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Diterjemahkan oleh LAI di paralel yang lain, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Yesus mengatakan Tuhanku, Yesus punya Tuhan. Yang salah siapa? Anda yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, atau Yesus yang mengatakan dia punya Tuhan? Itu diajarkan umatnya Pak, diajarkan supaya mereka paham. Terus ada lagi itu ayat. Ya, itu lanjutkan. Supaya mereka paham Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan sendiri Pak. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Nggak bisa dong. Tuhan itu satu. Oke, kalau Yesus punya Tuhan, bisa nggak Yesus jadi Tuhan? Saya berpegang teguh di ayat ini tadi yang aku baca Pak. Biar gimana pun putar balik itu nggak. Langsung aja. Ini Tapi jangan Bapak canggih yang cepat. dibacakan disampaikan itu Bapak itu ada kaitan juga sih. Tapi kami kan Pak Daniel, masih belajar. Baik, masih Pak Daniel. Anda tadi saya berpatokan pada ayat itu saja. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 1 yang Anda baca tadi pelan-pelan. Pada mulanya. Pelan-pelan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu kan Terus? firman bersama-sama lanjutkan. dengan Allah. Lanjutkan dan Bukan firman itu di sampingnya Allah, bukan di dalam diri Allah. Saya baca lengkapnya. Nanti Anda cek kalau Anda saya salah. Ya, Pada baca mulanya aja ada berdasarkan terjemah LAI ya, yang gabrol. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Benar nggak? Kalau jangan pakai Allah dong, sama Tuhan aja nggak enak. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Benar nggak? Ya memang itu dia kan, ya Tuhan, memang Baik, Tuhan. kita baca pelan-pelan. Pak Daniel. Kita baca pelan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ Pak Daniel? Satu Pak, satu. Ngerti? Ulang firman itu ngerti Pak ya? Kata ngerti. Ulang pelan-pelan. Pak Daniel, ulang pelan-pelan. Firman itu ngerti ya? Kata firman itu. Pak Daniel, ngerti, kita ulang pelan-pelan. Kita ulang Maksudnya, pelan-pelan. Yohanes Bapak 1. ngerti, saya Anda ada kan mau pertanyaan. berpegang Ngerti kepada nggak Yohanes 1 nomor 1. firman itu? Pak Daniel, Kayak kita ini Kristen nggak bisa. Jangan gitu, Pak Daniel, Anda tadi punya standar, jangan numpuk-numpuk kalau diskusi. Nil, dengarkan saya Nil. Kalau gantian bicara ya Nil. Nanti gantian bicara Nil. Lanjut. Bagus tuh tadi, saya terima standar itu. Diskusinya jangan numpuk-numpuk satu-satu, oke? Dan saya mempersilahkan Anda bicara tadi dan saya dengarkan. Saya harap Anda pun bisa melakukan hal yang sama ya. Dengar, kita baca baik-baik. Pada mulanya adalah firman, pelan-pelan sekali. Kalau yang salah koreksi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Ya satu Pak. Daniel, kau tidak lihat kamera? Lihat kamera. Lihat handphone Anda lihat. Bapak ganteng. Handphone Anda lihat. Aku lihat Bapak pakai kacamata, terus pakai. Bagus. Iya, aku lihat. Daniel, kita ulang. Anda sudah lihat kamera. Daniel, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Iya satu. Kita simpulkan satu. Daniel, di mana kameramu Daniel? Ya saya jawab ya. Saya bilang satu, saya jawab dulu. Saudara Daniel, paham firman itu dari mana? Firman itu perkataan siapa? Kita pahami itu Pak. Iya. Pahamkan. Iya pahami itu perkataan seperti kita ini berkata-kata.
Apa yang kita jadikan kita itu dengan perkataan itu tidak bisa tanpa kita kerja. Kalau Allah, dia Apa urusannya dengan pertanyaan saya? ya memang berkaitan, Pak. Memang berkaitan. Apa kaitannya? Apa Ya, kaitannya? itu kan ya firman dengan kata-kata manusia dan kata-kata Allah sendiri. Kalau Allah apa yang difirmankan, dia apa yang dijadikan dia jadi dengan hanya pakai kata-kata saja. Kalau kita enggak harus melakukan dengan tenaga kekuatan kita gitu baru jadi apa yang kita buat. Pertanyaan saya, apakah Yesus punya Tuhan? Makanya itu Yesus itu adalah Allah sendiri, Pak. Tapi dia punya Tuhan. Astaga. Nah, ya itu yang masalah serius. Gini, Daniel, saya bungkus. Daniel, sebentar, saya bungkus. Daniel, Pak Daniel, santai dulu. Kita bungkus. Pak Daniel, Tahu nggak permasalahannya apa? Gini, Pak Daniel. Pak dulu. Ya, sebentar dulu. Yang lain berdua. Mas Stefan, santai dulu. Anda boleh nanti diskusi insyaallah gitu. Cuman antri dulu sebentar ya, izin ya. Sama saya juga ngantri, semua ngantri. Kita di sini semua santai dulu. Gini, Daniel. Di sini ada Kristen yang lain ya, selain saya. Ada nggak pendeta nggak? Santai dulu. Gini, Daniel. Pak Daniel, santai dulu. Coba ngomong sama yang ada. Ada. Pak Daniel di sini sendiri. Sampai di sini Pak aja Daniel. Iya, Pak Daniel gini. Saya nggak mau berdebat gitu tuh. Kalau memang oke. Kita belajar gimana? Kita belajar, nggak usah berdebat gimana? Saya nggak bisa. Kita belajar ya. Kita belajar bersama-sama ya. Saya belajar, Anda pun belajar ya. Kita kan beda sama-sama iman. kita belajar. Bisa belajar dengan beda iman. Gitu. Oke. Kita ambil literatur yang sama Bible, sama-sama Bible. Kalau saya salah, saya bisa dikoreksi gitu ya, teman-teman. Ya, badal ya, santai. Gini, kekeliruan Kristen itu adalah menuhankan utusan Tuhan. Itu poinnya satu. Di dalam narasinya, di dalam Bible Anda, Yesus, narasi Yesus, dia hanya menyatakan utusan Tuhan. Matius 15:24 dia utusan Tuhan. Nah, Yohanes 17:3 dia utusan Tuhan. Bahkan meyakini Yesus utusan Tuhan, hanya utusan Tuhan itu rewardnya adalah hidup yang kekal, balasannya hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Kristen datang dengan keyakinan asing di luar dari Yesus, dengan menuhankan utusan Tuhan itu. Oke? Dan Pak Daniel ada dalam posisi itu. Kan nggak masuk tuh narasi Yesus dia utusan Tuhan bukan Tuhan. Kristen datang dengan keyakinan meyakini Yesus utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Bagaimana cara membuat ini masuk? Yang ini bukan hanya jauh tapi bertolak belakang. Caranya dengan mengajarkan ajaran-ajaran kepada jemaatnya bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus itu firman yang menjadi, sebetulnya Pak Daniel, kalau kita lihat datanya di dalam Yohanes 1:14, logos egenetes sarx, menjadi daging, sedangkan di dalam diri Yesus itu ada tulang, ada darah, ada roh. Jadi nggak masuk ke dengan Yesus. Sebentar dulu, menjadi daging. Sedangkan Bible sendiri mengatakan Yesus itu bukan firman jadi daging. Di dalam Bible dikatakan, di dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 5, Yesus itu manusia. Tuhan itu satu pula perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu teksnya bilang begitu Pak Daniel, sesuai dengan teks. Anthropos Kristus Yesus, manusia, Kristus Yesus manusia. Anda coba nanti lihat di dalam Ibrani 13 nomor 8, catat kalau bisa. Ibrani 13 nomor 8 dikatakan Yesus Kristus, namanya letterlock tertulis di situ. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Dari dulu, kemarin, hari ini dan selama-lamanya, paralelnya begitu. Jadi kalau dia manusia, tetaplah dia manusia. Selama-lamanya dia manusia. Ini yang permasalahannya di situ. Maka ketika Pak Daniel dipertanyakan Yesus firman jadi manusia dan ternyata tidak masuk dalam Bible, Pak Daniel akan kerepotan. Dan ini bukan cara beriman yang benar. Coba lihat kata Yesus, metodologinya gimana cara beriman tuh. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Bukan dengan dogma doktrin, dengan jiwa dan akal budimu. Pak Daniel pikir, benar nggak nih Yesus ini Tuhan? Benar nggak ini Yesus itu ilahi? Benar nggak nih Yesus ini punya ketuhanan? Kan kata Yesus, guru yang baik. Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal itu? Yesus malah menafikkan, menolak. Jangan kau katakan aku baik. Jangan kau katakan aku baik. Yang baik itu cuma satu, Bapa di sorga, Tuhannya Yesus. Makanya Yesus katakan, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan. Standar Pak Daniel tadi sudah benar. Pak Daniel ini ada dalam nurani yang benar tadi. Tuhan tidak mungkin punya Tuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan punya Tuhan, nurani kita berarti konslet. Otak kita berarti sedeng. Bahwa ada dua Tuhan. Tuhan punya Tuhan.
Tapi Pak Daniel ada dalam nurani yang benar bahwa Tuhan itu tidak punya Tuhan. Makanya ketika Yesus mengatakan aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, berarti Yesus bukan Tuhan. Case close. Kalau Pak Daniel meyakini Yesus itu utusan Tuhan dan bukan Tuhan, maka Pak Daniel akan merasakan sensasi nikmatnya sinkron dengan Yesus. Baca seluruh narasi-narasi Yesus dari awal sampai akhir. Yesus tidak pernah mengidentifikasi dirinya Tuhan. Yesus hanya mengidentifikasi dirinya utusan Tuhan. Bangkitlah Lazarus supaya mereka mengenal bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi utusan Tuhan. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Utusan Tuhan. Yesus Kristus takluk terhadap hukum Taurat. Perintah Tuhan. Utusan Tuhan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di Bani Israel. Utusan Tuhan. Maka Pak Daniel akan mendapatkan sensasi kenikmatan, menikmati bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Di mana sensasi kenikmatan itu berasal? Bisa didapat dari Islam. Tanya kepada orang Muslim, Ustaz Tahta, Bang Handi, tanya, siapa Yesus bagi kalian Muslim? Utusan Tuhan, Rasulullah. Tahu nggak yang dikatakan Quran terkait Yesus, terkait Nabi Isa? Ini beda Pak, beda. Isa itu beda dengan Yesus itu beda. Iya, tapi masalahnya, Pak Daniel, masalahnya di dalam Kristen sendiri Yesus itu beda. Di Matius 2 ada Yesus yang lahir ketika zamannya Raja Herodes. Di Lukas 2 Yesus yang lahir ketika sensus Kirenius, zamannya Archelaus anaknya Raja Herodes. Di Matius 2 Yesus lahir di dalam penginapan. Orang Majus datang lalu perskoneo kepada Yesus, menghormati Yesus. Di dalam Lukas 2 ada Yesus lahir tidak menemukan rumah, tidak menemukan penginapan. Lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Ada Yesus di dalam Markus dikatakan disalib jam 9. Ada Yesus di Yohanes yang disalib setelah jam 11:30. Ada Yesus yang disebutkan mati, ada Yesus yang disebutkan tidak mati, masih hidup. Yesus yang mana yang Anda maksud? Buku Anda bertentangan satu dengan yang lain terkait Yesus, Pak Daniel. Masih mau menuhankan Yesus, Pak Daniel? Ya tetap saya 100% saya percaya Yesus sebagai juru selamat itu Pak. Jadi saya minta maaf. Saya percaya Yesus 100% lah dalam diri saya gitu. Pak Daniel, Yesus selamat nggak? Memberikan saya damai, sukacita gitu. Jadi itulah saya seorang pengikut Yesus ya. Saya biasa-biasa aja gitu. Pak Daniel tahu nggak kalau Yesus itu mengajarkan? Pak Daniel, tahu nggak kalau Yesus itu mengajarkan benci orang tua, benci saudara. Jika kamu tidak membenci mereka, kamu tidak bisa jadi muridku. Tahu nggak Yesus mengajarkan itu? Saya nggak sampai situ Pak. Walaupun itu ada ayat ya, saya belum sampai di situ. Kalau ada gimana? Saya tunjukkan boleh? Saya bukan bisa. Apa yang disampaikan oleh Bapak, bukan saya tidak. Kancan. Ini anak masih belajar. Ya, jadi yang sederhana aja. Saya masih belajar Pak. Saya masih ingin nggak bisa. Pak Daniel. Terima kasih Anda sudah mau diskusi. Bang Handi mau masuk. Ini ada guru-guru kita nih, Pak Tata, Ustaz Ali. Ini aja nanya gini. Kita aja. Belajar. Nil, kalau Yesus itu Tuhan, waktu dia berdoa, Nil, lu tak percaya nggak Yesus pernah berdoa, Nil? Iya, percaya. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, iya benar. Berarti Tuhan berdoa kepada Bapa. Itu udah makanya aku punya pergumulan. Lanjut itu aja dulu, main logika di situ. Terus. Mungkin iya, Tuhan, Yesus yang Tuhan berdoa pada siapa? Ya kepada Bapa memang. Iya. Jadi ada Tuhan berdoa. Tuhan Pak Daniel berdoa. Iya memang berdoa. Kepada? Ya memang kepada Bapak. Dia bilang Bapak di sorga gitu. Makanya sampai mana? Sekarang kami Yesus atau Bapak? Ya, berdoa Bapak gitu. Yang Tuhan mana? Yesus atau Bapak? Ya itu dah ya, Yesus itu Tuhan. Ya memang iya Tuhan. Saya yakin itu memang. Bapak di sorga Tuhan bukan? Ya Tuhan, Roh. Jadi ada berapa Tuhan yang Pak Daniel yakini sekarang? Ya satu Pak. Gimana Pak Daniel? Pak Daniel, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Kalau Pak Daniel ingin mengakui Tuhan itu satu, eliminasi salah satunya.
Iya, Yesus itu utusan Tuhan. Coba Pak Daniel gini, kalau di kepala Pak Daniel, Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, Yesusnya adalah utusan Tuhannya Yesus. Utusan, maka masuk Tuhan satu. Pak Daniel lega nanti, Tuhan itu cuma satu, Yesus cuma utusan. Halo, tes. Iya Bang. Ya, Itu Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Masuk nggak ini? Masuk, Pak Stanley masuk. Oh iya, terima kasih. Pak Stanley mau gabung, bantu Pak Daniel. Supaya Pak Daniel standby aja supaya belajar di sini. Iya. Saya mau gabung. Boleh Pak Stanley. Iya. Jadi pertanyaannya. Mau lanjutkan tadi permasalahan yang tidak pernah selesai atau mau yang lain? Oh, yang mana? Yang dibahas. Iya, dia punya Tuhan, Bapaknya. Bagus. Apakah Yesus Tuhan? Iya, dia Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Tuhan kami hanya satu. Yang mana? Yang disembah oleh Yesus atau Yesus itu sendiri? Ya, Bapa, Putra, dan Roh. Terdengar satu, terdengar tiga itu? Iya, terdengar tiga, tapi mereka satu. Di antara Bapa, Putra, dan Roh, yang mana yang Tuhan Pak Stanley? Konsep ketuhanan dalam kekristenan sangat berbeda dengan Islam. Yang konsep ketuhanan dalam Islam itu pun nggak jelas. Selesaikan PR Anda dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebentar. Yang mana yang Tuhan Anda? Ya. Sebentar, selesaikan PR Anda. Anda boleh bertanya Islam. Sebentar. Anda boleh bertanya Pak Daniel, Pak Stanley. Sembah itu berbeda. Tidak sama. Ya, baik, setuju. Oke, sekarang jelaskan Anda. Saya sebagai Islam, siapa Tuhannya gitu. Nah, gitu, tanya. Jangan menyimpulkan, tanya. Enggak, kan tanya ke saya. Tuhan. Oh, saya tanya ke Ustaz Arif, siapa Tuhan Ustaz Arif? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain enggak? Enggak ada. Enggak ada. Pak Stanley, siapa Tuhan Anda? Allah SWT itu, Allah Subhanahu wa taala. Pak Stanley, Anda ditanya. Apakah dia punya visi? Pak Stanley. Pak Stanley, Anda ditanya. Anda ditanya. Pokoknya Anda ditanya ini. Apakah dia punya fisik? Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, tanya dulu dia. Persyaratan di sini, Pak Stanley ngerti bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, kita pakai bahasa asing yang Anda kuasai gitu loh. Itu dulu. Kayaknya ini ditanya apa dia, masa dia jawab mau pergi mancing. Nggak usah pergi mancing Bang, dengerin gini. Ditanya apa, jawab apa coba. Ini memang ini satu komando. Kalian kalau masuk room muslim, belagak bego aja, belagak gila, biar pada emosi itu. Oh gitu ya. Kalau ditanya pura-pura nggak denger, yang penting ngoceh aja gitu loh. Kedua nih, yang penting nih, kedua nih, kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Dipermudah. Nah itu. Iya. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menangani orang-orang yang kayak begini? Ya kalau udah di SP1, SP2, SP3 nggak bisa ditangani lagi, ya bersihin. Pak Stanley, bisa nggak diskusi kita Pak Stanley? Pak Paus, Pak Daniel, bisa nggak kita diskusi? Layaknya manusia gitu. Santai, bisa. Santai. Kami manusia Bang, kami manusia. Tapi tidak ada saya lihat tanda-tanda itu dari teman-teman Kristen yang tadi. Tahu nggak? Saya pernah ada saya ini simulasi saya ada orang diskusi dengan gok-gok, nggak nyambung. Ditanya apa? Gok aja nggak nyambung. Saya baik, kalau Anda punya niatan ingin diskusi sebagai manusia, silakan Bang. Silakan Bang. Iya, kami manusia Bang. Apa yang mau Abang tunjukkan. Oke. Pertanyaan yang menggantung tadi, yang seharusnya gampang kalau menurut saya, apakah Yesus punya Tuhan? Tuhan Bapa di surga Bang. Punya atau tidak Yesus? Satu frekuensi itu Bang. Nggak tanya itu. Ya saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Punyalah Bang, Tuhan Bapa di surga. Baik, punya. Apakah bisa Tuhan punya Tuhan? Kalau pakai logika enggak Bang, tapi kami meyakinkan Bang. Bagus. Yesus Tuhan tidak
Ya, Tuhan tidak bisa punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau keyakinan kami dia Tuhan, Bang. Iya, kan Anda bilang Tuhan tidak bisa punya Tuhan. Kacang izin saya potong. Menurut teman kita Paus ini, Yesus itu memang punya Tuhan. Itu memang tidak bisa masuk akal logika manusia. Harus iman yang maju. Karena Yesus juga Tuhan. Tapi tidak boleh ada dua Tuhan. Ah, itu kira-kira ya. Begitu ya Paus? Ya, Bang. Iman apa? Nah, apa yang diimani? Enggak, yang dari situ apa yang diimani? Yesus punya Tuhan atau tidak? Apa yang diimani di situ? Dari runtunan kalimat tadi apa yang harus saya imani? Apa? Tuhan Bapa di surga, Bang. Tuhan Bapa di surga, Roh Kudus sama Tuhan Yesus, Bang. Ada berapa Tuhan di situ? Satu Bang, satu frekuensi itu, Bang. Di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana Tuhan yang satu itu? Tiga. Yang mana? Tiga menyatu, Bang. Kau bilang satu. Kalau orang abang hitung pakai jari 3 memang, Bang. 3. Nah, ada Bapa, Bang. Ada Putra. Maaf, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mana yang jadi Tuhan Anda yang satu itu? Tiga kami yakinin, Bang. Satu frekuensi dia itu, Bang. Iya, Bang. Tuhan Anda 3. Itu, iya. Kang Chan. Kalau dihitung 3, Bang. Cuman itu senyawa, Bang. Sejalan bagus. Dia, Bang. Baik. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa di Kristen Tuhannya 3 tapi dia satu frekuensi gitu. Iya, Bang. Bagus. Terima kasih. Kan gampang kan? Sekarang saya tanya kalau Yesus, Tuhannya Yesus 3 atau 1? Tuhan Bapa, Bang. Tuhan Bapa. Iya, Tuhan Bapa. Baik. Satu Bapa atau lebih 3? besar dari anak, Bang Chan. Nah, bagus. Itu alasan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang Tuhannya Yesus 1 atau 3? Tuhannya Yesus Bapa, Bang. Dan mereka itu 3. Ada yang lain nggak selain Bapa? Tuhannya Yesus nih? Ya, ada yang lain nggak? Itu, Bang. Bapa. Tapi kalau Bapa hanya Bapa, ya, Bang, jangan disalahpahami, ya, Bang. Bapak iya. Kalau SBT, oke? Iya. Mulai lagi kumat aja, Bang. Santai aja. Tapi Anda kumat lagi, saudara. Santai dulu. Oke, hanya Bapak. Ya, begini, Bang. Ya, saya mau bacakan firman. Saya mau bacakan firman supaya debat ini jangan jadi debat kusir, oke? Saya mau bacakan dalam kitab Kejadian tentang Allah Tuhan kami yang kami sembah. Dalam Kejadian 1. Tadi katanya Yesus. Berfirmanlah Allah. Kalian nggak ada pendirian sama sekali sih. Halo, coba Bang. mana datanya coba? Iya coba. Pengen tahu. Oh iya. Saya bacakan dulu, Bang. Berfirmanlah Allah, hendaklah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, Bang. Nah, supaya terus, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak. Apa yang Anda sampaikan di situ? Apa yang Anda sampaikan di situ? Saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan kami yang kami sembah itu, Tuhan kami adalah Tuhan yang punya fisik. Kami diciptakan berdasarkan gambar dan Tuhan kami. Oke, Bang? Oke, baca Yohanes 5 nomor 37 coba. Sebentar, saya belum selesai, Bang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya yang mereka. Yang mana? Nyah atau kita? Laki-laki dan perempuan. Yang mana yang benar? Apa itu? Saudara, Pak Stanley, santai satu-satu santai. Ya. Menurut gambar dan rupa kita atau menurut gambarnya? Menurut gambar dan rupa kita. Sebentar, saya tapi di kesana di 27 dikatakannya. Maka Allah itu terdengar satu tuh. Menurut gambarnya. Menurut baik, gambar udah, Allah, Tuhan Anda pakai dia laki-laki dan perempuan. Jadi begini, Bang. Baik. Saya mau yang Anda sampaikan Tuhan Anda punya Tuhan fisik yang kita gitu. sembah itu, Bang. Tuhan yang punya berbeda. fisik. Ya, Bapak punya ya. fisik.
Iya. Oke, baik. Tidak sama Bisa Anda dengan buka Yohanes 5:37? Baik, Dengar, Bang, silakan. Bang. Saya hargai itu Tuhan Anda. Sementara saat itu yang Bapak yakini, ketika Anda berpikir tentang Allah, pasti dia bukan Allah SWT itu. Karena Allah tidak sama seperti ciptaan, tidak ada sama yang seperti sesuatu, tidak ada yang sama seperti dia. Bahkan Anda mau buka data? Oke. Ketika Pak Anda Stanley, menamakan dia ini diskusi, Allah SWT, bukan gereja. ya, Pak Stanley, diskusi ini. Ketika diskusi. Anda menamakan Siap, dia makasih. Allah Pak Stanley, Anda sudah saya membacakan menamakan firman dia Anda seperti manusia. Saya membacakan Pak Stanley, Oke. saya mau bacakan firman di dalam buku Anda, bisa? Itu musyrik dan syirik. Oke, baik. Siap, Pak Stanley. Oke, bisa satu-satu ya? Oke. Oke, ini buku Anda. Oke, santai. Oke, Pak Stanley, santai. Pak Stanley, Pak Stanley, ini diskusi. Tidak sama dengan yang orang Islam sembah. Oke, Pak Stanley. Jadi ketika Pak Stanley, kami baik. menyembah Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebenarnya nggak usah dipermasalahkan. Oke? Oke, siap. Terima Siap. saja. Oke. Baik, Pak Stanley, bisa buka 2 Samuel 7 nomor 22. Bibel Anda itu. Apa Bisa. itu? Coba dibacakan. 2 Samuel 7 nomor 22. Bapak aja yang bukakan. Anda katakan tadi tidak ada yang sama dengan Tuhan. Benar. Itu Tuhannya orang Yahudi begitu. Di 2 Samuel 7 nomor 12 sesungguhnya tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yang benar yang mana? Ada yang serupa dengan Tuhan physically atau tidak ada yang serupa dengan Tuhan? Fisiknya, Bang. Ya. Maha kuasaannya. Bang, benar. Maha kuasa Allah tidak Bibel seperti Anda manusia. mengatakan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tidak ada yang sama dengan Tuhan dalam hal kuasanya, Bang. Bukan fisiknya. Sudah jelas di kejadian. Oke, saya tanya. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, terdengar ya? Pak Stanley turun aja ya. Ini diskusi nih. Jangan. Kita diskusi. Turun. Ini diskusi. Nggak bisa. Diskusi nggak begitu caranya. Diskusi itu teman-teman, point by point. Saya bertanya, Anda jawab. Anda bertanya, saya jawab. Kan simpel. Makanya saya bilang tadi Pak Paus Fransiskus. Pak Paus. Aku kagum, Bang. Iya, Bang. Apa, Bang? Makanya saya bilang, saya seperti diskusi, maaf ya ini. Karena diksinya dari Yesus. Saya seperti diskusi dengan anjing. Ditanya apa, menggonggong, apa yang digonggong? Menggonggong. Lihat, Anda dikatakan oleh Kristen turun aja. Kenapa Kristen malu, takut untuk diskusi? Kenapa dia takut untuk diskusi dengan cara-cara nyerocos terus, lalu menghindar, lalu lari terbirit-birit? Kenapa begitu? Pertanyaan sederhana, apakah Yesus punya Tuhan? Tadi sebetulnya teman-teman Muslim nggak harus jawab juga karena sangat simpel, tapi mereka menjawab supaya memberikan contoh kepada kalian. Apakah Nabi Muhammad punya Tuhan? Punya. Apakah Tuhannya Nabi Muhammad punya Tuhan? Tidak. Beres. Sekarang saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Kalau itu punyalah Bang, Tuhan Bapak, Bang. Nah, apakah Yesus Tuhan? Tuhan, Bang. Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Kalau Satu. kita kalau dihitung, Bang. Kalau orang Abang hitung memang 3, Bang. Kalau orang Abang hitung. Tapi sebagai kenapa nggak dihitung? Sebagai keyakinan kami itu satu frekuensi mereka, Bang. Jadi Tuhan siapa yang Bapak, ngajarin itu? Siapa yang ngajarin keyakinan Anda itu? Pastor, Bang, pastor. Oke, pastor baik. Kami, Bang. Doktrin pastor. Pastor, Bang. Iya, Bang. Bagus. Kalau doktrin Yesus gimana? Apakah Tuhan itu 3 atau 1? Doktrin Yesus. Kalau aku baca di kitab, sembahlah Tuhan Bapa katanya, Bang. Yes. Kalau terdengar 1, terdengar 3 di situ. Menurut doktrin pastor Tuhan 3, satu frekuensi, satu apalah. Menurut doktrin Yesus Tuhan itu 1 atau 3? 1, Bang. Kalau baca di kitab, 1. Bang. Setuju, betul. Jadi pastor dengan Yesus sama atau beda? Pastor ini kan yang membahas kita, Bang, menerangkan, Bang. Kami Iya, kan Anda sekarang ada di depan mata Anda. Pastor mengajarkan Tuhan itu 3 sampai 1 frekuensi. Doktrin pastor, doktrin Yesus mengatakan Tuhan itu 1, kata Anda kan? Saya sepakat, memang ada datanya. Saya bantu datanya kalau Anda tidak ada datanya. Doktrin Yesus mengatakan Tuhan itu 1. Terdengar sama, terdengar beda? Iya, Bang. Kalau jujur, secara logika Pak Paus jujur, Bang. Ayo jujur lah, jujur. Terdengar sama, terdengar beda? Beda memang, Bang. Beda. Bang.
Beda. Apa yang diajarkan pastor tapi itu dia katanya Bang menjelma menjadi manusia Bang. Enggak. Makanya kadang-kadang ada pernah tuh dengar di gereja Bang. Papa Usni Kristen ya? Anda Kristen? Iya Bang, Katolik Bang. Katolik. Di dalam buku Anda, di dalam Maleakhi pasal 3 nomor 6, coba Anda buka. Bisa nggak Anda buka? Di dalam Bible Anda. Ayo silakan. Bang Handi mau masuk lagi, Bang Handi. Ustaz Alif. Iya, itu tadi Kang Chan, mereka itu polanya seperti itu. Saya tuh nanti yang cewek-cewek Kristen itu harus waspada. Karena nanti dibilang kamu itu satu-satunya, tapi aslinya boleh ada 3. Gitu. Ada 3, ceweknya punya 3 tapi ngakunya 1 gitu. Iya. Ya karena dia boleh seperti itu, 3 tapi 1 gitu loh. Jadi itu hati-hati karena boleh menggunakan konsep seperti itu ya. Susah. Nah, yang udah married juga hati-hati tuh, istrinya harus mikir. Kamu itu 1, iya, tapi aslinya ada 3 gitu. Jadi seperti itu. Kalau Maleakhi 3 nomor 6 saya ingat Tuhan tidak berubah di situ. Ya, yang berubah pasti bukan Tuhan kan gitu. Betul. Tapi kata pastor Bang, dia menjelma Bang. Ya kata pastor bukan kata Yesus. Ya kan ajaran Kristen, apalagi Katolik dari pastor kan gitu. Bukan dari Yesus. Kan kita kembali kepada Yesus. Yang dipertanyakan tadi pertanyaan Yesus. Apa jawaban Yesus? Tapi kalau dari ajaran seperti itu, kita pernah bahas juga, memang pernah dikonsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi itu bukan ajaran Yesus gitu loh. Jadi kalau kami dengar apa khotbah apa pastor pun begitu Bang. Iya silahkan kau ikuti ajaran pastor kan gitu, itu hak Anda. Tapi kita ikuti apa yang kita bahas itu apa yang tertulis berdasarkan ucapan dan pengajaran Yesus. Kan itu yang dibahas. Jadi kalau ajaran Kristen itu, kalau Katolik dari pastor, kan gitu ya. Nah memang konsep Trinitas itu dari bapak-bapak gereja juga, yang Katolik juga, abad mula-mula di abad kedua. Nah itu baru ajaran Kristen lahir. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Tuhan itu Esa. Tidak ada duanya, apalagi 3 disatuin, itu nggak ada kayak gitu. Tapi kalau mungkin pastor yang mengajarkan, bapak-bapak gereja yang mengajarkan, itu memang sudah beda cerita. Kayak gitu. Jelas kan? Iya Bang, makanya kadang-kadang aku semenjak aku nengok debat di TikTok ini, kadang-kadang bingung juga aku Bang. Di gereja begini, di TikTok kok begini, bingung juga. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting kita ketawa aja. Itu dia Bang. Shalom. Selamat siang. Iya, itulah makanya Bang Paus, kenapa kita ketika membahas tentang ketuhanan, apalagi prinsip, ya kembalilah kepada yang tertulis yang sudah jelas-jelas bunyinya terlihat seperti itu. Para nabi terdahulu yang dicatat, yang kalian akui, kitab perjanjian lama, kurang apa tentang ketuhanan? Ketika Yesus datang, kurang apa tentang ketuhanan dia ajarkan? Tapi begitu jadi imannya Kristen, kenapa berubah? Itulah yang jadi pembahasan kita, yang diikuti oleh Katolik maupun Kristen itu sebenarnya itu ajaran siapa gitu loh. Kalau kan gitu jadinya. Kalau kayak kami lah pula Bang, ya ajaran katanya ajaran Tuhan Yesus Bang. Itulah yang kami imanin, kami jalanin Bang. Enggak gini ya. Trinitas itu kan dikenalkan oleh Tertullianus di abad kedua dan beberapa konsili sampai abad keempat. Bahkan Roh Kudus itu baru masuk di abad keempat. Artinya Trinitas itu bukan dari ajaran Yesus, baru ada di abad kedua oleh Tertullianus dia kenalkan. Di mana Tertullianus itu kan mantan penyembah berhala yang menjadi Katolik, menjadi bapak gereja di abad kedua. Nah itulah yang menjadi landasan iman Kristen, kenapa Tuhannya 3 tapi 1. Padahal kalau merujuk kepada ajaran Yesus, ketika Yesus mengajarkan Tuhan kita itu Esa, kata Yesus. Jadi makanya saya juga kadang bingung,
kitab yang segitu banyak dan tebalnya di dalam iman Kristen, kenapa begitu ngambil tentang ketuhanan di luar dari kitabnya? Kan lucu jadinya. Pantas saja Yesus mengancam, waspada guru palsu, nabi palsu, dia itu akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Pengajaran yang berlawanan dengan Yesus itu akan hadir di antara mereka yang menggunakan nama Yesus. Pantas Yesus berkata seperti itu. Dan terbuktilah dalam pembahasan ini. Ketika Anda katakan 3 tapi 1 mereka sefrekuensi, kan itu menyalahi ucapan Yesus, menyalahi ajaran Yesus. Tapi memang itu sebuah konsep yang dibuat, yang dibangun di abad kedua, yang sudah kita bahas dan itu sudah dipahami bersama lah, baik Muslim maupun non Muslim, orang Kristen, mereka sudah tahu itu konsep Trinitas itu kapan adanya. Nah itu jadilah kebingungan, jemaat yang jadi korban naik komal, ya kena tumbal, bingung sendiri. Jadi seperti itu. Padahal Yesus itu mengajarkan yang baik tentang ketuhanan. Yesus orang baik. Tepuk tangan untuk Yesus.